Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan nama anggota yang pertama Anisha Syafitri NPM 19751006, yang kedua Aulia Khairunisa NPM 19751009, yang ketiga Desti Rostiana Ningsi NPM 19751013 dari kelas Agribisnis 4A. Di sini kami akan menyelesaikan terkait dengan tugas manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Sutarni SPMEP. Di sini kami akan melakukan analisis nilai tambah produk pengolahan hasil pertanian komoditas keripik singkong. Latar belakang. Ubi kayu atau singkong merupakan komoditi strategis sebagai sumber pendapatan bagi petani ubi yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan petani. Ubi kayu selain dapat dijadikan bahan pangan juga dimanfaatkan sebagai konsumsi pangan lokal, bahan baku industri, dan pakan ternak. Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra produksi ubi kayu di Indonesia. Pada tahun 2013, produksi ubi kayu yang dihasilkan Provinsi Lampung mencapai 8,33 juta ton. Ubi basah dengan luas panen 318.107 hektar. Produksi ini menyuplai sepertiga dari total produksi ubi kayu nasional. Sumber ini diperoleh dari BPS tahun 2014. Dengan adanya produksi ubi kayu yang meningkat, maka ada kegiatan industri yang mengubah ubi kayu menjadi keripik atau keripik singkong sehingga menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi karena dikeluarkan biaya-biaya nilai tambah untuk melakukan pengolahannya. Metode praktikum yang kami gunakan di sini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif dipilih karena dalam penelitian ini dibutuhkan pendekatan individu yang mendalam dan terperinci terhadap setiap informan supaya hasil yang didapat dapat valid atau benar. Proses produksi pada usaha keripik singkong yang kami lakukan saat survei, kapasitas produksinya adalah 3.000 kg yang dijual dengan harga sebesar Rp10.000 per kilogramnya, dengan beberapa bahan dan peralatan yang digunakannya. Proses produksi pada usaha keripik singkong yang kami lakukan saat survei, kapasitas produksinya adalah 3.000 kg yang dijual dengan harga sebesar Rp10.000 per kilogramnya, dengan beberapa bahan dan peralatan yang digunakannya. Kemudian, terdapat tabel bahan baku dan bahan penolong. Dengan jenis bahan yang pertama singkong, lalu yang kedua minyak goreng, yang ketiga bawang putih, yang keempat penyedap rasa, yang kelima garam. Kebutuhan yang dibutuhkan yaitu singkong 3.000 kg, minyak goreng 54 liter, bawang putih 30 kg, penyedap rasa 3 pak, garam 21 pak. 3. Proses produksi. Proses produksi keripik singkong terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Pengupasan kulit. Umbi singkong yang telah dipilih dikupas, tetapi sebelumnya dipotong terlebih dahulu masing-masing ujungnya. Pengupasan kulit umbi singkong dilakukan di garit dengan ujung pisau. Kemudian kulit tersebut mulai dikupas sampai bersih atau dikupas seperti mengupas buah mangga. 2. Pencucian. Umbi singkong yang telah dikuliti dicuci dengan air hingga seluruh kotoran bersih. Kemudian dibilas dengan air bersih sehingga kotoran yang melekat pada singkong benar-benar bersih. 3. Perajangan atau pengirisan atau pemotongan. Umbi singkong yang telah dicuci diiris-iris atau dipotong tipis-tipis dengan memakai pisau atau alat basah sehingga diperoleh irisan yang sama tebalnya. 4. Penggorengan. Umbi singkong yang telah dipotong langsung bisa dilakukan penggorengan, tetapi minyak gorengnya harus benar-benar sudah panas, kurang lebih 160-200 derajat Celcius. Penggorengan dilakukan sampai irisan singkong berwarna kuning atau selama 10 menit. 5. Pengemasan. Sebelum dikemas, keripik singkong diangin-anginkan sampai dingin, lalu dimasukkan dalam plastik standing pouch dengan ketebalan 0,05 mm. Keripik singkong dengan berat
1 kg dapat dikemas dengan plastik ukuran 50 x 55 cm. Biaya dan penerimaan. 1. Biaya variabel atau TVC. Dapat kita lihat bersama bahwa pada slide telah diketahui biaya variabel yang terdiri dari bahan-bahan dengan jumlah yang dikeluarkan yaitu Rp4.362.000. Biaya variabel untuk tenaga kerja total yang dikeluarkan yaitu Rp640.000, sehingga total biaya variabel atau TVC yang dikeluarkan yaitu Rp5.002.000. Biaya tetap atau TFC. Dapat kita lihat bersama pada tabel untuk melakukan proses produksi keripik singkong, jumlah biaya tetap yang dikeluarkan sebesar Rp1.240.000. 3. Total biaya atau TC. Untuk mencari total biaya yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap atau TC sama dengan TVC ditambah TFC, sehingga TC sama dengan Rp5.002.000 ditambah Rp1.240.000, sehingga TC diperoleh Rp6.242.000. 4. Penerimaan atau TR. Untuk mencari penerimaan yaitu harga produk dikali jumlah produk atau TR sama dengan P kali Q, sehingga TR sama dengan Rp10.000 per kilogram dikali 3.000 kg, sehingga TR diperoleh Rp30 juta. 5. Keuntungan atau P. Untuk mencari keuntungan yaitu rumusnya penerimaan dikurang total biaya atau TR min TC, sehingga P sama dengan Rp30 juta dikurang Rp6.242.000, sehingga P diperoleh Rp23.758.000. Selanjutnya yaitu nilai tambah produk. Nilai tambah merupakan pertambahan nilai suatu komoditas singkong akan memberikan nilai tambah dan memberikan keuntungan yang dapat dinikmati para pemilik faktor produksi, khususnya pengusaha keripik singkong dan juga para konsumen yang menikmatinya. Menurut Hayami et al. 1987 dalam ACIAR tahun 2012, nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Perhitungan nilai tambah pengolahan keripik singkong. 1. Total rata-rata bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan keripik singkong adalah 4.000 kg. 2. Total rata-rata hasil produksi keripik singkong dalam 1 tahun yaitu 3.800 kg. 3. Input tenaga kerja. Pertama, jumlah tenaga kerja yaitu 8 orang. Kedua, jumlah hari kerja per tahun yaitu 72 hari. Jumlah jam kerja yaitu 8 jam per hari. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore atau 17.00. Input tenaga kerjanya yaitu 8 dikali 72 dikali 8. Hasilnya 4.608 HOK per tahun. 4. Harga produk rata-rata yaitu Rp10.000. 5. Harga bahan baku yaitu Rp3.200.000. 6. Upah rata-rata tenaga kerja per hari yaitu Rp80.000. 7. Sumbangan bahan lain. Ada biaya rata-rata BBM per tahun yaitu Rp1.200.000. Lalu ada biaya total bahan lain yang berjumlah Rp1.200.000. Dan yang terakhir sumbangan bahan lain yaitu bahan total bahan lain dibagi jumlah bahan baku yaitu Rp1.200.000
dibagi 4.000. Hasilnya adalah Rp300. Berikutnya adalah tabel analisis perhitungan nilai tambah pengolahan keripik singkong. Ya, yang pertama yaitu output. Output kilogram per tahun yaitu 3.800. Untuk bahan bakunya yaitu 4.000 kg per tahun. Input tenaga kerja langsung atau HOK per tahun yaitu 4.608 HOK per tahun. Lalu dari faktor konveksi sekitar 0,95. Lalu konveksi tenaga kerja yaitu 1,15. Berikutnya harga produk yaitu Rp10.000 per kilogram. Berikutnya upah rata-rata tenaga kerja yaitu Rp80.000 per HOK. Berikutnya yaitu lanjutan dari slide yang sebelumnya. Harga bahan baku yaitu Rp3.200 per kilogram. Sumbangan input yaitu Rp300. Nilai produk keripik singkong yaitu 9.500. Lalu ada nilai tambah yaitu 6.000. Rasio nilai tambah yaitu 63,16. Lalu berikutnya ada imbalan tenaga kerja yaitu 92.160. Bagian tenaga kerja berjumlah 1.536. Berikutnya ada keuntungan yaitu minus Rp86.160. Lalu bagian keuntungan ada 906,95. Lalu yang terakhir, margin keuntungan kantor sekitar 6.300. Pendapatan tenaga kerja yaitu 1.462,86. Sumbangan input lain yaitu 4,76 dan keuntungan perusahaan yaitu 1.367,62. Kesimpulan yaitu agroindustri keripik singkong, kapasitas produk keripik singkong sebesar 3.000 kg dengan harga jual 10.000 per kilogram. Penerimaan yang diperoleh pada analisis yang kami lakukan yaitu Rp30 juta, sedangkan keuntungan yang diperoleh yaitu Rp23.758.000. Nilai tambah yang dihasilkan adalah sebesar 1.367,62. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.